Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, kita jumpa lagi di pertemuan mingguan ya, pertemuan rutin yang rencananya kita akan selalu adakan di malam Senin. Nah, pada kesempatan 18 September 2022 barangkali kita ada 3 bahasan pokok ya. Yang pertama review hasil trading, yang kedua tambahan indikator untuk peserta WISA. Yang ketiga adalah screening saham yang biasanya ditunggu-tunggu ya. Barangkali yang pertama saya hanya akan menyampaikan review hasil tradingnya terlebih dahulu. Nah nanti yang kedua baru Pak Irwan dengan tambahan indikator ya, tambahan indikator untuk yang peserta WISA maupun yang yang akan ikut di WISA gitu ya. Nah terus nanti yang terakhir baru screening sahamnya. Oke, sebentar saya cari tempat yang enak terlebih dahulu, karena ternyata hujan. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu ya. Ya, sambil kita tunggu Pak Satimin mencari posisi, saya cuma mau umumin sedikit aja bagi yang teman-teman mungkin baru bergabung dengan grup MIC dan ada notifikasi ya di awalnya ya dari bot untuk mengisi form. Nah, bagi yang sudah mengisi form tapi belum merasa diundang atau masuk ke dalam channel yang berisikan hasil screener, itu nanti boleh PM langsung ke saya ya, ke @callmejoker. Jadi mungkin ada beberapa yang username-nya itu tidak bisa ter-invite karena mengaktifkan fitur untuk tidak bisa di-invite dari pihak luar. Nah, itu nanti akan saya sediakan link supaya bisa join ke dalam channelnya. Atau mungkin memberikan username Telegram-nya bukan username Telegram yang menggunakan awalan tapi hanya menggunakan nama atau nomor telepon. Itu saya kesulitan untuk membedakan. Apalagi kadang ada yang namanya sama dan banyak banget pilihannya. Jadi lebih baik yang username-nya yang depannya pakai @. Jadi pasti saya pilihnya sesuai dengan yang di-input di form. Itu aja. Pak Satimin, udah siap? Sebentar, Oke. dikit lagi. Iya. Ya, dari form ini saya ada invite hampir 200 peserta, tapi yang berhasil masuk ke channel itu hanya sekitar 130-an. Berarti masih ada sekitar 70-an orang yang saya sudah invite tapi tidak bisa masuk. Atau saya tidak berhasil invite karena saya tidak bisa menemukan username-nya. Jadi bagi yang merasa belum masuk ke dalam channel, nama channelnya adalah Wisa Alert. Kalau yang belum berhasil masuk ke atau terinvite ke channel Wisa Alert, boleh PM saya. Formatnya sudah saya sediakan ada di grup MIC-nya sendiri ya. Di sana ada beberapa kali saya post untuk format perbaikan bagi yang belum terinvite. Nanti akan saya bantu untuk invite menggunakan link. Jadi tinggal klik link, tinggal tunggu approval, masuk gitu. Oke. Silakan Pak Satimin. Iya, sedikit aja ya sebagai pengantar. Jadi sebenarnya saya tidak pengen melakukan ini, tapi karena kemarin ada pertanyaan, jadi mungkin ada baiknya supaya Bapak Ibu itu lebih bisa melihat hasil ya. Jadi saya akan menyampaikan review hasil trading 1 minggu kemarin ya. 1 minggu kemarin itu kita masuk ke ini yang saya sebutkan adalah beberapa yang saya bagikan. Kalau yang diskusi berdua misalnya saya menyebut SMBR gitu, SMKR, saya tidak tampilkan ya.
Ini hanya saya tampilkan yang walaupun ya harus sahamnya naik, tapi saya tidak tampilkan. Saya tidak hitung lah gitu istilahnya. Karena ya nggak asik aja hanya dibeli oleh beberapa orang, tidak dipublikasi, tapi diklaim kan nggak asik. Nah, yang saya share adalah yang saya sebutkan adalah yang saya share chartnya ya. Kemarin ada Akra, Duit, Selis, Oasa, KIN, SMRA, BSDE, APLN, Jaya Trin ya. Semuanya saya share dan alhamdulillah sampai eh, Jumat semuanya kena TP-nya ya. Kalau di minggu lalu bintangnya yang saya bilang dari sama-sama main di ketinggian saya memilih PKPK dan kemudian ARA sampai 4 kali, minggu ini ada OASA ya, yang kemudian ARA 2 kali. Ya walaupun memang hanya 1-2 yang saya bilang simpen saja OASA-nya. Apa artinya? Kalaupun tidak menyimpan artinya teman-teman yang ikut masuk di OASA tetap dapat TP-nya ya minimal kalau misalnya buru-buru ya minimal dapat TP 1 lah paling jelek. Jadi intinya itu apa namanya yang pengen saya sampaikan bahwa eh, efektivitasnya cukup bagus. Nah, memang mungkin akan berbeda efektivitas yang misalnya Bapak Ibu yang gabung di gabung di channel yang ada screenernya, alertnya itu dengan apa yang saya pilih. Mungkin efektivitasnya berbeda karena ya tentu sekali lagi-lagi Bapak Ibu hanya pakai tanpa apa namanya tanpa perhitungan lebih detail, sementara yang saya gunakan adalah dengan perhitungan yang lebih detail gitu ya. Ya, jadi sangat wajar kalau hasilnya juga berbeda gitu ya. Nah, ini apa namanya? Kalau misalnya dalam versi trading kemarin ada hal yang menarik dan sebenarnya saya sudah sampaikan berulang-ulang bahwa kalau kita gunakan untuk trading, kita melihat ada potensi upside yang lebih menarik sementara saham yang kita pegang misalnya belum jalan di apa namanya di hari-hari itu maka ya kemarin yang melakukannya adalah Butince misalnya ya. Butince itu saya minta tolong, "Bu, tolong gambarin, saham KIN," gitu ya. KAEE KEEN, KIN gitu ya. Butince bilang, "Iya Pak, ini sudah saya tambahkan kotaknya," gitu ya, "tambahkan box-nya." Saya bilang, "Bukan tambahkan box-nya Bu, tambahkan lot-nya." Artinya apa? Ketika Bapak Ibu melihat peluang di situ, sudah memahami cara penggunaan indikatornya, bukan ditambahkan analisanya, tapi ditambahkan lotnya karena disitulah peluang cuannya gitu ya. Dan sudah breakout ya, karena sudah breakout, jadi ditambahkan saja lotnya. Jadi bukan hanya ditambahkan box atau ruang analisanya, tapi juga ditambahkan lotnya. Itulah respons orang trader ketika menghadapi market karena memang yang apa namanya metode yang kita bagikan ini adalah metode yang sangat efisien dan efektif untuk trading. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu trading menggunakan apa indikator ini, maka yang diharapkan adalah dari Bapak Ibu adalah merespon apa yang terjadi di market, bukan menyoraki atau mengeluh dengan kondisi market. Tidak begitu aplikasinya. Jadi kalau misalnya eh, di di atas ekspektasi berarti kita harus meresponnya dengan apa namanya menambahkan lot tentu porsinya harus lebih kecil karena di atas. Kalau tidak sesuai ekspektasi berarti harus segera bertindak bahwa oh ini akan memakan waktu terlalu lama kecuali memang sejak awal misalnya kayak ISSP kemarin saya bilang udah di swing aja nggak apa-apa gitu ya. Toh akhirnya kena kena apa namanya? Kena TP juga gitu. Itu apa namanya beberapa beberapa contoh bagaimana kita merespon kenapa kok apa namanya kasus ISSP misalnya kalau misalnya saya tampilkan di layar ini hanya bagian dari apa bagian dari evaluasi saja ya. Misalnya kenapa ISSP beli di 300 terus kemudian kita masih punya lot di bawah turun kenapa nggak cut loss ya karena memang belum ada kena cut loss satu hal. Yang kedua memang kita sedang menunggu untuk nambah lot gitu ya. Ini kan belinya di sini ya.
dibawa turun, ya kita nggak cut loss karena belum kena cut loss. Nah, kemudian dibawa naik lagi. Nah, saya bilang ya sudah, kalau misalnya reject di resist, ya berarti TP aja dulu gitu ya, TP aja dulu. Itu posisinya seperti itu. Jadi kita hanya akan merespon market, begitu ya. Nah, barangkali sampai di sini dulu reviewnya. Jadi ada beberapa ada beberapa treatment yang berbeda. Kenapa? Karena memang kita yakin dengan perhitungan yang sudah dibuat. Kalau kita tidak yakin, tentu ketika turun ya buang saja gitu ya. Itu perbedaannya. Memang ketika beli di 300 langsung dikasih naik kan. Beberapa sudah TP tapi saya tidak TP. Kemudian saya bilang ya paling nanti dibawa ke, kalau misalnya dia berani ke 282 ya saya tambah loh. Tapi ternyata nggak sampai 282 gitu ya. Dan ternyata dibawa naik. Jadi itu prinsipnya adalah ketika kita menggunakan ini semua, kita hanya diminta untuk merespon sesuai dengan trading plan yang sudah kita buat. Bukan mengeluh, bukan hanya bersorak ketika harga naik, atau mengeluh ketika harganya pas dibeli hari itu kok nggak langsung terbang gitu ya. Itu kan karena market memang bukan punya kita hanya bisa membuat trading plan, forecasting sebaik mungkin, kemudian melakukan eksekusi sebagus mungkin. Itu juga yang kemarin saya sampaikan di di grup ya. Jadi kita itu bukan pemilik market sehingga kita tidak tidak bisa mendikte market. Nah, bagaimana kalau misalnya ada keluhan gini, Pak, kenapa saya beli sedikit harganya naik, kalau beli banyak harganya turun. Nah, jangan-jangan yang kita lakukan adalah hanya mengira-ira. Kayaknya yang ini bagus deh, kayaknya yang ini kurang bagus deh, gitu ya. Tanpa bantuan apapun. Dia hanya melihat pokoknya kayaknya ini bagus, kayaknya ini tidak bagus. Tapi tidak mengerjakan PR. Nah, itu yang PR itu maksudnya melakukan forecast dengan menggunakan metode tertentu gitu ya. Nah, yang kita punya kan dengan metode WISA ya, dengan urutan-urutan. Kalau misalnya 1 terpenuhi, 2 terpenuhi, 3 terpenuhi, 4 terpenuhi, maka baik. Jika tidak terpenuhi, cari yang terpenuhi. Kalau misalnya nggak sudah terpenuhi semua, tidak sesuai dengan hasil forecast, ya buang. Berarti mungkin ada sesuatu yang terlewat dari kita, ada yang missing, atau memang eh, hari itu kondisinya market maker-nya menghendaki, oke, kita turunkan dulu karena banyak hal ya, banyak faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi sampai terakhir tadi kita bagikan seperti ini, artinya efektivitas dan efisiensi pemilihan stock pick kita sampai hari ini masih sangat bagus. Saya kira itu evaluasinya. Saya berikan kesempatan kepada Pak Irwan untuk membagikan fitur semacam apa sih yang pengen dibagikan kepada Bapak Ibu, dan bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu adalah benar-benar seorang pemula yang baru memasuki pasar saham di IHSG utamanya, apakah bisa ketika menggunakan ini semua. Walaupun saya sering menjawab ya, selama bisa membaca dan berhitung, saya yakin masuk kelas Anda bisa mengikutinya. Tapi kalau misalnya tidak terlihat gambarnya kan sebagai bocoran gitu ya, kan seringkali tidak mantap gitu ya. Silakan Pak Irwan, Ya, sebelum saya masuk ke screening saham. Saya stop share dulu ya. oke. Oh, saya screen dulu. Oke, terlihat ya? Oke, kelihatan Oke, Pak. sudah terlihat ya. Ya, sebelum saya mulai ke yang indikator, ini saya ada mau sedikit bagi view untuk IHSG ke depannya. Jadi kan ini pas pergantian minggu juga ya. Jadi akan lebih baik kalau kita ada gambaran lah, kurang lebih IHSG itu akan seperti apa. Tapi disclaimer on, ini bukan berarti
yang saya kasih view ini akan terjadi pasti 100%, tapi ini hanya pandangan view dari kami ya, dari Risa ada beberapa yang berdiskusi untuk menghasilkan hasil view seperti ini. Jadi ini adalah composite kita, candle terakhir ada candle merah ini ya, agak mengerikan juga ya, warnanya merahnya turun tajam ke bawah gitu. Nah, beberapa hari sebelum kejadian candle merah ini, kalau banyak yang peka melihat, itu inflow katanya ya, di luaran bilang inflow foreign atau asing itu tinggi sekali, masif sekali. Wah, kita bisa ikut gitu. Kita bisa ikut asing untuk membeli istilahnya. Nah, ini yang terjadi malah. Satu candle sebelum merah ini, satu candle yang bentuknya pin bar seperti ini ya, wick atasnya tinggi. Ini partisipasi publiknya ikutannya banyak nih, ikutan buy. Tapi yang dilupakan adalah kalau emang asing masuknya banyak, jumlahnya banyak, dan posisi candle ini adanya di bawah, contohnya di sini, kita layak ikut. Karena asing melihat ini sesuatu yang bagus, ini barang murah, kita beli banyak. Tapi kalau asing atau siapapun atau smart money manapun masuk di ketinggian dengan jumlah yang banyak, kita wajib curiga. Karena di mana-mana orang kalau menaikkan harga di bagian ketinggian, itu tujuannya cuma satu, menjual di harga yang lebih tinggi. Jadi dia akan membeli dalam jumlah banyak dengan harapan harga akan naik terus. Banyak yang ikutan beli. Harga kekerek naik terus sampai di atas, dia jualan di saat kita nggak siap. Inilah yang terjadi, diteruskan di hari selanjutnya, inilah yang terjadi. Berarti IHSG jelek dong? Enggak juga. IHSG kita secara view masih cukup bagus. Posisinya dia juga udah tembus ATH-nya kan. Ini kalau kita lihat swing besarnya dari sini ke atas sini, kalau dia bisa membentuk hanya higher low, higher low sekitar sini, itu akan berlanjut naik lagi ke atas. Jadi kalau saya melihat ini besok mungkin akan masih turun lagi ke garis ini nih, di 7.090. Akan turun garis lagi ke sekitar harga segini, di time-nya antara besok atau ini kan, tanggal besok 19 atau tanggal 20. Tapi saya kalau dari analisa saya lebih ke 19-nya. Ini akan turun lagi, beberapa hari kemudian akan naik, kebalik sini lagi, dan akan turun kembali. Kurang lebih di sampai akhir September. Tapi sebelum akhir September turun ini akan ada kenaikan lagi sampai ke sini. Turun, baru nanti akan siklus naik lagi. Jadi siklus naik, siklus turun, akan siklus naik lagi. Ini view dari kami, IHSG. Tapi bukan berarti harganya pasti harus sini ya, disclaimer on sekali lagi. Tapi secara siklus akan membentuk seperti itu. Ini kenaikan, ini penurunan, ini kenaikan. Oke ya. Itu view IHSG-nya, nanti kalau mau ditanyakan di bagian akhir aja pas mau screening saham atau sekaligus pas dibuka sesi pertanyaannya. Oke ya. Sekarang yang akan saya bagikan adalah sebuah indikator tambahan untuk peserta WISA. Berarti ini akan saya bagikan untuk seluruh peserta WISA batch 1. Dan akan batch 2 yang akan datang juga akan menerima fasilitas ini. Yaitu fasilitas yang bernama auto chartis atau orang bilang apa ya, chart otomatis. Kalau kita kosongkan, chart awalnya seperti ini nih. Nah, ini kan kosong ya, nggak ada apa-apa. Tapi kalau saya aktifkan satu indikator ini, ada garis-garis hitam yang muncul, dan ini adalah support dan resistance secara otomatis terbentuk yang
perhitungan ya berbasis volume transaksi. Ini sesuai banget dengan metode WISA yang selalu mempertimbangkan dari volume transaksi. Nah, SNR ini juga dibentuk menggunakan volume transaksi sehingga menghasilkan garis-garis seperti ini. Di mana garis-garis volume SNR ini bila sudah tertembus, itu akan menghilang. Contohnya kayak gini nih ya. Ini ada garis ya, tertembus oleh ini kan, dia tidak akan dilanjutkan. Nah, kalau yang ini, kenapa berlanjut? Karena ini terbentuk lagi SNR dari handle yang sini. Ini SNR baru, terbentuk lagi. Dan ada istilah juga, support become resistant atau resistant become support kan. Nah, ini juga kurang lebih seperti itu. Ini akan menambah efektivitas dari indikator yang sebelumnya sudah dibagikan. Magic number, auto trade plan. Kadang kita menemukan posisi antrian yang cukup jauh. Jadi 43.200 sampai 43.850. 200 ke 850 lumayan banyak ya fraksi harganya. Nah, ini SNR akan membantu. Jadi untuk memberikan gambaran masuknya di mana. Contohnya ini ya, 43.200. Di sini adalah 43.200. Sesuai kan? Ini kan trade plan dari candle hijau ini. Sedangkan candle hijau ini mempunyai garis SNR di sini nih. Yang nilainya adalah 43.200. Sesuai. Jadi ada visualnya yang bisa langsung terlihat di chart. Dan itu akan membantu kita. Apakah ini efektif? Kita coba aja ya. Contohnya kita replay di sini deh. Nah, posisi garis juga udah berbeda ya. Saya jalankan, turun. Kurang lebih di garis ini kan, memantul. Kita jalankan lagi. Begitu tembus, ini menghilang kan. Nah, nanti ini akan membentuk sebuah garis SNR baru berdasarkan volume transaksinya. Oh, ternyata dia tembus sampai ke atas. Tapi tidak memantul dari garis ini. Oke, dia akan membentuk garis SNR baru nanti. Nah, memantul di garis ini kan. Nah, terbentuk SNR baru kan, atas dan bawah ini. Terbentuk baru lagi, tembus, naik, turun lagi. Jadi ini akan otomatis terbentuk terus. Garis-garis SNR ini mengikuti volume transaksi yang terjadi. Dan ini akan menjadi satu pelengkap untuk indikator trade plan nih atau magic number-nya. Apakah SNR ini indikator SNR ini adalah indikator yang terbaik? Enggak juga. Tapi ini akan jauh lebih baik untuk membantu. Tidak ada indikator yang paling bagus di dunia ini. Jadi satu indikator yang holy grail gitu, semuanya bisa, nggak ada sih. Jadi setiap indikator itu harus butuh analisa pelengkap. Tidak bisa berdiri sendiri. Itu sebabnya saya tambahkan fasilitas indikator ini untuk seluruh peserta WISA. Jadi ini bukannya kita tarik dana lagi atau apa, enggak. Ini kita bagikan sebagai tambahan. Dan ini efektif mulai malam ini, Pak, setelah Zoom ini selesai, seluruh peserta WISA Batch 1 sudah bisa menikmati indikator ini yang saya tanamkan di indikator price divergence IWAT. Ini udah pernah saya bagikan sebelumnya, yang memberikan indikasi price divergence nih, panah-panah ke bawah, berarti dia ada kemungkinan ke bawah, ya kan? Panah ke bawah, atau panah ke atas, ada kemungkinan ke atas. Nah, indikator support and resistance ini saya tanamkan di dalam indikator yang price divergence. Jadi satu indikator. Bisa dinonaktifkan kalau merasa terganggu dengan ini, uncek aja, garis-garisnya hilang. Kalau tetap mau dipakai, cek. Garis-garisnya nggak suka warna hitam, silakan diganti. Mau warna apa, boleh.
mau nggak terlalu terang, opacity-nya diatur aja, transparansinya bisa disesuaikan. Mungkin yang kalau pakai hitam, pakai hitam dan kayak tadi ya pekat sekali begini, sewaktu menggunakan yang dark mode tidak akan terlihat kan garisnya karena sama-sama hitam. Ya sudah, tinggal dirubah aja warnanya menjadi putih. Bisa juga. Kalau saya lebih suka menggunakan yang biasa. Jadi makanya ini ya saya menggunakan warna hitam secara default, tapi bisa dirubah. Oke, sampai sini bagi yang mau bertanya boleh mengenai indikator ini. Silakan, boleh open mic. Bagi peserta Wisa Batch 1 juga kalau mau bertanya boleh, silakan open mic. Nggak ada. Iya, kalau nggak ada, saya kembalikan ke Pak Satimin. Jadi saya akan mulai Layarnya tetap itu ya, Pak? Oh, boleh. Ya. Saya akan langsung mendistribusikan untuk peserta Wisa Batch 1. Oke. Ya, silakan Pak. Kita mulai dari screening yang pertama barangkali ya. Jadi ada beberapa saham yang sudah Bapak Ibu request dan saya menambahkan 2 kalau nggak salah ya. Jadi 1 untuk trading pendek boleh, mau di swing boleh. Yang 1 adalah menurut saya lebih baik digunakan untuk invest. Tapi ya memang jadi nggak oke ya kalau menggunakan apa namanya, trading plan yang muncul di Wisa. Tapi kalau untuk cari entry mungkin masih bisa ya, masih relevan lah. Oke, yang pertama kita barangkali akan mulai dari keras barangkali, Pak. Keras. Ya. Ya, jadi ini kemarin sebenarnya apa namanya, kenapa saya ngambil ISSP sebenarnya awalnya saya pengen beli keras, tapi kerasnya keburu lari duluan ya, keburu lari duluan sehingga yang belum naik tinggi waktu itu ISSP. Nah, sekarang persoalannya adalah ISSP dan keras itu sama-sama dengan risk reward yang tidak jauh berbeda gitu ya. Jadi saya pikir kalau risk reward-nya tidak jauh berbeda, maka menurut saya pilih yang lebih gesit karena mungkin keras ini lebih menang dari sisi katalis, walaupun kalau secara fundamental barangkali lebih bagus ISSP gitu ya. Tapi kalau untuk trading barangkali akan lebih gesit keras gitu ya. Nah, ini barangkali Bapak Ibu bisa mencatat apa namanya trading plan yang ada di layar, sebaiknya ada di mana dan stop loss-nya ada di mana. Sekali lagi ini disclaimer on ya karena posisinya memang tidak ada di bottom ya, karena kita biasanya kan nyari saham yang ada di bottom. Dengan Betul. kondisi IHSG yang seperti ini memang kita akan sulit ya, sulit sekali mencari saham yang ada di bottom. Rata-rata ya paling ada di area konsolidasinya. Tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya mencari saham yang apa namanya, risk-nya tidak terlalu besar. Dan menurut saya keras ini cukup bagus ya, masih cukup bagus. Apalagi kalau misalnya ternyata minggu ini dikasih breakout ya. Jadi misalnya let's say properti konstruksi koreksi sampai dengan hari Selasa misalnya bottom atau Senin sore sudah rebound jam 2 gitu. Barangkali bisa diamati saham ini. Artinya nggak usah buru-buru, boleh boleh dengan antrian gitu ya. Iya. Itu yang pertama, keras saya kira kalau di apa, di list yang komentar YouTube nggak ada ya, tapi saya tambahkan itu satu keras. Yang kedua, saya ambilkan dari komentar yang ada di YouTube ada NICL barangkali, Pak? Sorry. Oh, Ini ini juga sebenarnya bukan. sudah kita sebut beberapa kali NICL. Oh, bukan ini, Pak. NICL. Iya, Betul kan?
Tapi ini nah, iya betul. Jadi Betul ini ya? sebenarnya iya betul, sebenarnya sudah kena TP tapi nggak di TP-TP barangkali ya? Iya, waktu itu udah pernah sebut ya kita ya. Makanya Heeh, ini gambarnya masih ada nih. iya Pas di area sini kita beli untuk TP di atas. iya. Cuman mungkin, Bapak Ibu, teman-teman belum belum action-action ya, walaupun saya memang nggak ambil. Tapi intinya adalah, posisinya kalau sekarang di berapa ya? 103 Posisi ya? 103. Ya, gambarannya masih sama ya, jadi belum ada perubahan, walaupun dari sisi, distribusi terlihat ada distribusi kecil ya. Jadi, eee, ya tidak terlalu ideal kalau di 103 ya. Seperti biasa kita akan NT 100 sampai 102, TP satunya ada di 106 dan harusnya sih sudah kena TP ya harusnya. Ya saya khawatir kalau Bapak Ibu, sudah dikasih kesempatan berulang-ulang tidak diambil, malah akhirnya yang tadinya cuan jadi, eee, Mmm, floating loss merah gitu ya, lagi. Iya, Mas. merah lagi gitu. Padahal sudah Enggak, dikasih kesempatan berapa kali nggak tahu itu, dan tidak jebol-jebol ya, iya. Dan dan ini indikasinya kalau tidak menguat gitu loh. iya, belum. Nah, ini yang saya tadi sampaikan juga, kalau misalnya kita pegang saham nih, cuman Mhm, dikasih TP 1 mundur, TP 1 mundur, TP 1 mundur. Pilihannya cuma 2, beli ditektokin atau ya udah tinggalin, TP tinggal gitu loh. Nah kemudian cari yang lebih prospeknya lebih bagus, kalau saya ya. Jadi, betul. kita tidak bisa juga mengharapkan, yang kayak teman saya kemarin bilang, "Lah saya maunya TP 3." Iya, kalau market punya situ ya nggak apa-apa, situ mau TP 3 mau TP 7 ya silahkan aja. Tapi yang kita bisa berikan kan seperti ini ya, forecast yang Betul. terbaik ketika Bapak Ibu menanyakan, "NICL gimana, Pak?" Ya kita hanya menyampaikan ini, ketika terjadi misalnya 106, 107 mundur, ya jangan komplain, gara-gara MIC nih 106, 107 mundur, bukan gara-gara MIC, memang marketnya begitu. Kita hanya memberikan forecast sesuai kondisinya. Oke ya, untuk NICL itu barangkali, Ini saran saya saya cuma sih oh iya ya, silakan Pak. mau tambahin dikit aja. Jadi Mhm, kalau tadi Pak Satimin bilang kita masuknya di 100, 102 ya. mhm, Nah, ini indikator SNR-nya juga memberikan yang sama nilainya nih, 100, 101, 2 garis ini. Karena kan kondisi terakhir candle-nya di sini nih, harganya di tengah-tengah, iya. ya kan. Kalau emang kita mau antri, tunggu ke bawah, support selanjutnya adalah di 101 dan di 100. Jadi kurang lebih akan sama juga dengan hasil, indikator magic number-nya, karena support and resistance-nya dibentuk dari volume transaksi yang terjadi sebelumnya. Tapi kalau sekarang jadi nggak ideal tuh Pak. Iya, kalau saat Kal ini nggak ideal 103. iya, termasuk mungkin besok ya, secara berakumulasi distribusi yang di bawah jadi nggak ideal gitu loh. Iya, ini udah markdown, tidak akan Heeh, masuk dulu. Kita tunggu sampai ada indikasi lebih baik ya. Jadi mhm. kemungkinan besar yang antri malam bisa sampai ke sini 98 nih. Iya, saya khawatir kayak BRMS kemarin gitu kan. Mhm, Saya kan BRMS, sempat singgung, ya udah nanti kita tunggu aja gitu. Nah iya, ternyata tidak mantul malah jebol gitu ya. Nah betul. se selama selama saya bilang, "Ya nanti saya masuk kalau asetnya beli," ternyata asetnya kan nggak beli-beli toh, malah Betul. jebol. Nah, masalahnya adalah ada yang curi start gitu. Oh, Jadi ada yang beli duluan. ada yang beli duluan. Nah, saya khawatir begitu gitu loh maksud saya. Pusing jadi langsung. Iya, habis itu besoknya kena ARB kan, ya saya nggak bisa ngomong lah ya. Oke Iya, kita lanjutkan, boleh? setelah NICL ada di list-nya ada WiFi. Oh, Saya nggak tahu kenapa, muncul WiFi, seperti sebenarnya ini nggak ada di bagian bottom, Pak, WiFi. oh mungkin gitu ya. Iya, karena ada di bagian bottom, eee, Oke. dari indikasi dari IWAT-nya juga oke gitu. Oh, iya 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 iya. Oke. Karena saya belum lihat juga. Mhm. Cuman oke, kalau WiFi posisinya adalah, ini tidak bisa dipakai di grup ya. Iya, Ini amat sangat tidak bisa dipakai di grup, tidak bisa agak dipakai di ag grup, agak bahaya ini. mhm. Kalau Pak Irwan ada view apa? Saya sih ngelihatnya kurang sip ya. Kecuali, eee, sudah muncul
mungkin kalau 1, 2 candle menunjukkan menunjukkan apa namanya, arah yang pasti mungkin saya akan berani komentar ya. Oke, Atau ini bisa aja coba silakan Pak Irwan. iya. Kalau menurut saya nih ya, ini, pandangan saya, kalau hanya dari indikator IWAT, ini emang udah menarik sekali. Akumulasinya terjadi di 3 bar, 8 bar, dan udah early akum. Dalam artian ini sudah terdeteksi akan mulai dinaikkan. Dari, indikator price divergence pun sudah mulai muncul berkali-kali yang mempertahankan harga di support-nya nih. Support-nya belum jebol-jebol, di sini-sini terus kan, di 234. Nah, tapi secara fraktal ini belum bisa dianggap swing, karena kan masih di sini terus nih. Ya kan, belum ada terbentuk swing yang lebih kuat untuk, sebagai indikasi ini sudah mulai memantul. Mungkin itu yang ditunggu sama Pak Satimin juga ya. Betul. Sudah ada indikasi yang sudah yakin ini memantul. Kalau ingin menggunakan trade plan ini bisa, tapi disiplin. 232 di bawah 232 out. Closing ya? Ya, closing, menjelang closing, harga tidak bisa bertahan di atas 232 tapi malah turun, out. Tapi kalau bisa bertahan, ini kemungkinan besar jadi bottom. Karena udah dites berapa kali, Pak? 1, 2, 3, 4, 4 kali tes tetap bertahan. Gitu. Oke, baik. Intinya adalah dari sisi saya belum, apa ya, belum terlalu menarik walaupun secara indikator sudah mulai menarik ya. Saya hanya butuh konfirmasi aja lah intinya gitu. Tapi Ya, kalau Bapak Ibu kurang satu, mau Pak. pakai ya boleh. Heeh. Sebenarnya kurang satu doang. FM-nya itu kali ini tidak terdeteksi. Nah, itu. Karena volumenya ternyata masih kecil. Emang turun tanpa volume kan bagus, Pak, ya? Bagus, bagus. Tapi juga belum ada volume yang menunjukkan ini akan dinaikkan gitu. Iya, iya. Volume penurunannya emang kering. Nah, which is itu bagus gitu. Bagus, Tapi belum betul. ada juga volume yang menunjukkan ini akan dinaikkan gitu. Ya itu Jadi masalah. kalaupun volumenya belum kalau volumenya tetap merah nih, turun lagi gitu, tapi kemungkinan bertahan hanya di sini-sini doang. Ya, Gitu aja sih. artinya tidak atraktif gitu ya, walaupun Iya, secara risk itu bagus, secara risk bagus. bagus. Heeh. Maksudnya Oke, kalau ada emiten lain yang lebih ketahuan lebih lebih bagus atraktif dan gitu lebih ya. lincah, Heeh. lebih baik ke sana. Tapi Ya, kalau mau coba ini, silakan. Ini oke, trade plan-nya boleh dicatat. Oke. oke. Itu dari sisi apa? WiFi, kemudian BGTG, Pak. BGTG. Uh, Oke, BGTG-nya jebol ya, jebol jebol support, berarti tetap suka nggak suka kita harus menunggu di support berikutnya yaitu support cut-nya 100 ya. 100 berapa 104 Pak? ini. Ya, 104. oke. Berarti kalau misalnya pakai bisa trade plan bisa pasti 100, 102 seperti biasa ya. Betul, Jika ada heeh, pantulan di situ. Jadi betul. Bapak Ibu tolong perhatikan karena ini indikatornya kan pasti repaint ya. Jadi ketika Mhm, misalnya sampai di ini kan sempat uji resist mundur, ya mhm, berarti Bapak Ibu wajib keluar. Seperti halnya misalnya Dinar memancing-mancing retail kemudian nggak sanggup pasti mundur gitu. iya, Kalau ada dukungan dari public partisipasi, mungkin dia akan diangkat. Nah, BGTG bagi saya, ya mau nggak mau, kalau mau entry adalah nunggu di support dan lihat apakah ada reject gitu ya. Artinya, iya, di posisi sekarang saya, eee, dengan asumsi tidak punya barang dan memang tidak punya barang, saya tidak akan melakukan apa-apa, gitu. Itu sih posisinya untuk mmm. BGTG ya. Ini sebenarnya kalau mau lihat dari indikator barunya menarik, Pak. Di Mhm, sini, support-nya dijebol jadi resisten kan, heeh, dan terbukti resistennya berhenti ini pas, oke, ya kan? Iya, heeh, pas kena iya, jadi support ya, resisten jadi mhm, support. Nah, ini ditembus dan bertahan di sini. Nah, yang tadi, Pak Satimin bilang masuk 102, ini memberi indikasi di 101, kurang lebih lah. iya, sekitar itulah.
Iya, Artinya rejection-nya harus ada di situ. Kalau nggak ada ya betul. Heeh. wassalamualaikum. Kita nonton Jadi aja. jadi untuk BGTG wait and see dulu. Ya, Karena indikasi dari Watt pun juga markdown semua. SM pun juga berusaha keras menurunkan harga nih yang terakhir. Dan oke. terlihat candle-nya emang seperti ini. Teksnya Oke. apa, Pak? MDKA. MDKA. Oke, Pak MDKA. Iya, ini mungkin akan lebih baik barangkali ya. Walaupun kalau saya akan nyaman kalau misalnya sentuh 4.000 dulu barangkali ya. Iya, balik ke Eh, area ini lagi loh. Iya, saya akan lebih nyaman di area itu belinya. Baru walaupun terakhir itu sudah ada smart money yang mengcover ya, Iya, ada yang mendorong cover harga naik karena ini ya, waktu sentuh support ini didorong naik lagi sama dia. ya. Tapi ya artinya pembelian paling tinggi ada di mana? Artinya pembelian paling tinggi ada di ekornya gitu ya. Iya, di sini. Ya, ya. Tapi ya kalau saya cenderung menunggu 1, 2 candle lagi baru kita akan memutuskan apakah ini menarik atau tidak. Nah, Iya, memang kalau mau sangat hati-hati ya kita menunggu aja di 4.000, apakah itu akan menarik. Nah, kalau menarik baru kita masuklah di situ. iya, Tapi overall MDKA sebenarnya masih menarik ya, MDKA itu masih menarik karena total pembelian dengan penjualan saya kira masih belum berimbang, masih banyak pembeliannya. Saya kira sih betul. itu ya. Iya. Tapi kita hanya perlu mencari entry terbaik lah intinya gitu. Ini MDKA istilahnya bisa kita jadikan watchlist untuk minggu ini. Iya, Iya, oke. walaupun tidak buru-buru ya, walaupun tidak Iya, buru-buru untuk masuk. Oke, nextnya memang Pak. agak susah. Yang selanjutnya adalah ACST. ST. ACST itu uptrend memang posisinya. Iya, cuma bukan gaya kita nih sebenarnya. Kalau mau, Oke, posisinya di berapa? 212. iya 212 Pak. Iya, mau nggak mau kalau saya menunggu di eh, paling tinggi 204 atau misalnya kita tunggu pantulan di 198.200. 198 ini, Ya, 198.200 lah. nah itu Harusnya saya sekitar sini. saya belum melihat angkanya bisa bisa tahu kira-kira 198 lah ya. Oke, Heeh. itu ya posisinya kalau misalnya 198 reject silakan masuk lagi karena memang belum ada indikasi bahwa dia akan patah ya. Dan Mhm. memang di posisi konstruksi juga masih masih bagus. Nah, memang dia di area resistnya 240 barangkali itu ya. Resist berapa? 224 atau berapa? Ini 226. Oh, resist yang paling atas 232 berarti. 230-an lah, kurang lebih lah. Iya, iya. Heeh, karena kalau Karena kalau mentoknya 232 iya. ya Wisa itu 232 pasti. Iya, 232. Jadi itu rahasianya Bapak Ibu kenapa saya bisa menyebut angka tanpa melihat chart. Bahkan tanpa melihat chart saya bisa tahu ini kalau Wisa 232. Seperti halnya kemarin APLN. Jadi sebenarnya saya tidak tahu kalau ada salah satu smart money yang kita kenal Mhm. masuk di APLN. Saya tidak tahu, saya baru tahu ketika malam Jumat. Beliau bilang akan ada bull trap di hari Jumat dan harga akan di markdown lagi. Tapi apapun ceritanya, APLN menurut Wisa TP3-nya di 163. Jadi mau diapain, saya tetap tenang, saya ketawa-ketawa aja kan. Mhm. Pokok Bapak boleh lihat APLN sebentar karena Oh, mau boleh. lihat Bentar. ACST. Jadi hanya untuk APL. membuktikan ya, Bapak Ibu yang pemula, selama bisa membaca dan berhitung, harusnya selamat gitu ya. Bisa lah menggunakan AP, LN. LN. Agung Podomoro Land. Iya. Kan kita ada masuk itu kan Iya, hari kita Rabu. ada masuk. Ya, 163 kita TP coba. Hari Rabu berarti candle yang 136 itu, Pak. Kita masuknya di 136. Coba Oh, trend-nya yang kayak apa? Nah, yang itu. iya, tunggu digeser. Ini, trend-nya seperti ini, Pak. 163 pasti kan? Mentok di 151 TP3-nya, 151, tapi ini dikasih sampai 164. 164. Jadi kalaupun misalnya Mhm. sudah 163 tidak keluar, kemudian kejebak ya, toh kita sudah Masih floating profit.
ya indikatornya tetap mengatakan 163 gitu loh Iya, maksudnya. Kalau 164 ya harusnya kita tidak terjebak. Harusnya betul. kita tidak terjebak di posisi itu ya. Dan kemarin juga ada salah satu member Visa nanya, "Pak, saya nggak dapat TP3 LPPF misalnya. Saya Mhm, harus gimana ya Pak sebaiknya?" Sistem ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, sistem ini kalau misalnya Bapak Ibu dapat TP1, TP2, lalu kemudian berharap TP3, maka trailing stop yang dianjurkan oleh sistem ini adalah 2 tik ya. Pak Irwan menyusunnya iya, adalah 2 tik di bawah TP2 TP2. kalau mengharapkan TP3. Jadi misalnya ini eh, sudah 151 jebol, misalnya Bapak Ibu pengen eh, di atas 163, angkanya berapa? Berarti Bapak Ibu paling rendah TP-nya di bawah Satu 151, 2 tik 2 tik, berarti 149. betul. Berarti sudah harus keluar. Iya, 149 kalau Bapak Ibu entry di 136 ya tentu sudah cuan kemana-mana. Kalau misalnya nggak dapat TP di ujung 163 ya iya, misalnya. heeh. Tapi artinya Bapak Ibu minimal sudah keluar di 149. Paling kurang Karena secara aturan main ya. iya, karena di Kar sini Pak ya, kalau mhm, dia pakai trailing stop di 149, mhm, ya kan, ini kan 151, itu, mhm, trailing stop 149, ini kan masih dikasih Pak sampai 157. Ini iya, sedangkan high yang di candle ini aja 158, kena lagi tuh 157-nya. Jadi iya, trailing stop-nya adalah di 155. Pas candle betul. di sini turunnya sampai udah di bawah 155 ya out dulu. Trailing stop kena, kita udah profitnya dari 136 ke 155 itu gede loh. Ya itu sistem pengoperasiannya nanti Bapak Ibu bisa bisa Mhm, gunakan itu ya. iya, Saya hanya menyampaikan daripada menjawab hanya satu orang, saya sampaikan lagi ke beberapa orang. Oke, setelah ACST ada Saratoga, Pak, SRTG. silakan Ini Pak. saya hanya membacakan yang ada di komentar itu ya. Iya, Oke, Saratoga lahir eh 2820, 2820 berarti kita pakai candle yang merah yang ini ya, Pak ya. mending iya yang sorry. Pak. Geser berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti saya akan lebih nyaman pakai itu karena waktu itu kalau nggak salah Pak Kenwil nanya ke saya, "Pak, ini boleh average apa enggak?" Saya bilang ya targetnya di 3.000 sih, targetnya di 3.000. Harus kena 3.000 itu. Eh, nah, kalau selebihnya dari 3.000 saya nggak tahu apakah kuat atau tidak. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika retrace berarti saya akan menggunakan candle yang merah itu. Kalau Bapak Ibu tertarik dengan Iya, SRTG, ya silakan gunakan apa namanya? trade plan ya. Gunakan trade plan yang itu. Ya, Kalau jadi dari ini bisa nunggu sampai 2730 nih, 2740 ya mirip-mirip lah. ya oke. Mhm, Ya cuman beda beda 1 tik lah ya. iya, Intinya kalau saya pakai trade plan yang itu mengingat IHSG forecast kita besok masih dikasih merah turun, dulu barangkali ya. Nggak betul. nggak langsung mantul gitu. Iya, nggak langsung. Walaupun, Karena kalau mantul di sini kurang sehat sih, ISG-nya kurang kumpulin tenaga istilahnya. ya ya intinya seperti itu ya. Jadi kita Mhm, masih dalam posisi, antrian ya. mhm. Oke, itu posisi yang ada di apa, Saratoga, kemudian Raja. Raja, oke. Nah ini Raja, kayaknya minggu lalu juga dibahas ya? Mhm, Seperti biasa, Pak Irwan minggu lalu menganjurkan untuk antri karena iya, volumenya mulai turun dan, ada di ketinggian. Jadi, gas eee divergen juga, jadi makanya akan ada tekanan turun. Nih, mhm, ya kalau misalnya Raja saya pikir ya paling tinggi berarti kita belinya kalau misalnya, pengen beli, saya pikir belinya di 11 lah ya. 11 itu berarti kita pakai trade plan yang mana ya? Ada nggak di sini? mmm, agak susah juga ya Susah. nemunya. Ini, tapi turun rendah juga. Saya curiga Iya, sih, ya ini benar 1070 ini kan iya, bakal iya. menjadi Oke, oke. support lagi nih. Yang di Heeh. support di 1070.
Iya boleh pakai itu, artinya kalau kalau jebol berarti kan kita mau nggak mau harus ngelihat support bawah ya. Betul. Ya, intinya posisinya gantung, kalau bagi saya wait and see, saya tidak akan mengambil posisi baru di posisi yang seperti ini, gitu. Mhm. Ini kan posisi kayak model PNPN macam-macam itu ya. Iya. Belum memang belum patah tren, tapi kan Mhm. kita ngomongnya kita tidak punya barang nih. Saya tidak Iya. mengasumsikan Bapak Ibu punya barang. Kita ngomongnya kita semua tidak punya barang sehingga saya tidak akan ngambil posisi baru di raja di kondisi seperti ini. Mungkin saya akan lebih suka di area ini, Pak. Masih 1100 sampai 1070. Oke, kalau 1070 masuk akal. Iya, 1100 sampai 1070, pantulannya lumayan kuat sih kayaknya di sini. Iya, dan memang masih sangat uptrend ya, memang masih Iya, sangat uptrend. Cuman base entry-nya itu yang kita persoalkan kita kan gitu cari aja. kan. Heeh. Heeh, Oke, itu heeh. posisinya raja, saya Oke, kalau masuk ini ke higher high, higher high, kalau ke sini higher low lagi ya masih lanjut. ya, oke. Habis Masih raja bagus apa, ya? Pak? Iya, masih bagus kok. Cuma kita perlu bersabar aja untuk mendapatkan entry yang lebih baik. Karena kalau masuk di sini resikonya lumayan jauh kan. Tapi kalau kita Mhm. masuk kayak di area ini, resikonya nggak banyak. Artinya kita nyari yang paling efisien lah gitu ya. Betul. Selanjutnya adalah PRMS yang tadi sempat kita singgung. Oh, oke, BRLS. Ini Pak, saya areanya masih belum jebol nih. Iya, sekarang ada di 206 ARB ya. 6. Oke, ya mari kita tunggu di 198 seperti biasa. Atau bahkan mungkin, kalau ke kiri di berapa, Pak? Kiri. Atau Ini obatnya pakai Vibo ini? Oh, Vibo ini retracement. 198 Pak. Ini low ini 198 juga. Oke oke. Iya, Ya, kalau emang mau turun sampai ke bawah ya ini 190. artinya secara indikator, menunjukkan ini belum, apa namanya, belum ada sinyal buy. Hari ini belum ada sinyal buy secara indikator. Berarti kan kita akan menunggu di 198 posisinya seperti apa, atau malah mungkin di 188 ya. Ya bisa juga sih ya. Ya, artinya kita 188. tetap menunggu, respon market, wait and see. Iya. Saya Heeh, tidak akan mengambil posisi baru sebelum, posisinya bagus ya. sesuai Pak, 188 kurang lebih Oke, di sini ya. ya. Heeh. Oke, jadi Itu masih wait and see. ya, belum belum bisa dieksekusi langsung ya. Betul. Untuk PRMS selanjutnya saya habiskan dulu ya. Mhm. SIKO bagi duo, Apa Pak? SIKO, SICO. Pakai istilah ini. Silakan Pak. SIKO posisinya adalah menemani orang distribusi, berarti kita akan, ambil posisi di 171 barangkali ya. 171-nya di Hmm, mana? nih kalau dari garis ini 170 Iya karena iya dari low ini ya iya iya. 170-nya. Oke Tapi kalau WISA 171 ya kurang lebih. oke. Ya, artinya, ini masih masih bagus, cuma kita sekali lagi masih cari base entry ya. Iya. Berarti kan kita perlu update lagi kondisinya seperti apa. Mhm. Nah, kalau di kondisi hari ini, ya seperti itulah yang Bapak Ibu lihat sekarang dan memang belum ideal ya, belum ideal Iyalah, untuk di melakukan tengah-tengah ini. ya, Akan lebih baik benar nunggu di 171, ya kelihatan pattern-nya juga jadi double bottom mungkin ya, kalau emang perlu memantul di sana. Tapi ya ya tetap harus lihat reaksinya di sini. ya. Kalau ternyata reaksinya masih jebol ke bawah, ya kita analisa kembali. Oke, itu posisinya Siko ya, barangkali kita Mhm. cepat saja. Yang selanjutnya MMLP, nggak tahu kenapa banyak yang bahas MMLP, apa karena properti? Mungkin, tapi jebol area, turun sampai kena support, Oh, berarti MMLP itu pilihannya adalah 398 paling jauh atau paling tinggi kita beli di 420? 420 support become resistance di sini nih. Ya, Ya. paling tingginya di situ Heeh. kalau mau beli MMLP.
atau paling jauhnya oke 398. Ya ini 38 di sini nih, Ya bisa yang ditembus. 398. Ya Ya, betul. Heeh. ya di situ Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mau perhatikan MMLP, Mhm. silakan cari entry yang terbaik karena memang belum ideal untuk kita masuk hari ini. Di harga sekarang maksudnya. Ya, Oke, itu untuk posisi MMLP, lalu kemudian ada JAR, jar. JARR, Pak. Oke. JARR ini kayaknya Ya, sorry. Gimana Pak? ya posisi JAR lumayan lumayan menarik tapi Iya, area ini pastikan trading pendek dulu ya, trading pendek dulu trading karena dia pendek nih. sudah membayar hutang lah ya istilahnya, membayar hutang. Iya, tutup nih, tutup tutup gap ya. Pasti low-nya berapa itu low-nya? Ya, tutup Lo yang persis pakai ya, nih? lunas ya. Iya, lunas 374 ini kan high. Udah 374. ketutup. Nah, ini bisa Bapak Ibu mau Iya, pakai trading plan-nya bisa silahkan untuk mantap sih cari. areanya. Dan memang dia nggak ngikutin apa, kayaknya kontrarian dengan ISG lah. Gitu. Iya. Saya baru tahu ini ada jar. Beneran saya nggak tahu ada emiten nih, tapi terlihat menarik. Ya, terlihat menarik secara indikator pun terlihat Aku, menarik. heeh, Sudah cross under ya, iya. Ini sudah cross cross under under. turun ke bawah, tinggal tunggu reaksinya. Terakhir sih juga smart money juga berusaha keras menaikkan harga ya. Oke. Kalau besok bisa tembus harga ini nih, 400-annya ini kemungkinan akan terus naik. Ya, bisa digunakan trading plan-nya Bapak Ibu silakan. Kalau Iya, misalnya mau gunakan trading plan yang ada di indikator yang kita punya, silakan iya. dicatat bareng-bareng. Chart cukup menarik ya. Mm-mm. Ya, untuk Lanjut ya. kesekian kali baru ini chart cukup menarik. Lalu kemudian ada Arco, Pak. Aku, oke. Pakai K, Pak. Iya, sorry. Oh, ini Iya, mau ini posisinya sebenarnya sama dengan bukan posisinya apa? Katalisnya barangkali sama dengan KIN, Wasa, Slis, Arco, cuman memang tentu berbeda-beda dan memang dia ada di sideways. Itu ini pantul-pantulan aja Ya, sideways sekarang ada di berapa Pak? 6, di 670 terakhir. 670 berarti paling tinggi kita beli 610 ya, paling tinggi. Iya, kalau ini kita turunin 590 apa berapa tuh? mungkin di sini ya. Iya, Ya nih 610 benar ya betul ya. di 610. Paling tingginya di situ. Eh, base entry-nya ya cari cari apa namanya retrace yang paling menarik barangkali retrace yang paling menarik menurut saya 570 barangkali Pak. Nah Sesuai itu Pak, ya. sesuai. Ya, ini garisnya juga sesuai 570 ini di 610. Ya gitu Sesuai ya. semua. Heeh. Oke. Jadi posisinya walaupun memang belum patah tren ya, tapi kita akan mencari best entry ya. Itu posisi Arco, jadi masih menarik untuk diperhatikan. Bisa Mm-mm. dijadikan watchlist, tapi tidak bisa dieksekusi langsung lah intinya seperti itu. Itu posisinya Iya. Arco ya. Ada pandangan lain Pak? Kalau saya sih, Oke, dari saya udah nggak? Udah sama Pak. Pandangan kita sama Pak untuk melihatnya. Karena eh, enak sih ini untuk di trading kan. iya, iya cukup Lumayan loh. lumayan tak 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 tok tak 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 tok. Tak-tak anggap segini. Lumayan Pak, itu Setengahnya aja lah 10% lima, dapat Pak. iya setengahnya aja udah 14-15% dapat ini, kantongin, tradingin aja udah, tunggu Hmm, mantul di areanya sesuai garis SLR-nya, ada pantulan beli, nanti mentok-mentok sekitar sini nih 695 700 jual, tem ya, 90 jual juga udah enak. ya jual bertahap lah Iya, sesuai nextnya dengan Pak. becap Pak, BCAP. Oh, beli 100 di sini sampai sini jual 50, turun lagi beli lagi gitu aja terus, becap. Wah, MNC ini banyak yang apa
kena PHP. Iya, eh, becap saya menunggu satu candle lagi Untuk barangkali ada reaksinya ya. di Heeh. ya apakah kita akan dikasih misalnya 110 atau justru dia akan memantul di situ. Saya belum akan ambil posisi, tapi saya akan lebih suka kalau misalnya dia memantul di 110 gitu ya. Hmm. Ya, posisinya seperti itulah. Paling tinggi berarti 116, 117 paling tinggi. Kalau misalnya saya pengen ngambil cap. Itu kan sekarang 122. Betul. Nah, berarti paling tinggi di situ. Hmm. Paling tinggi adalah di 116. Oh, ternyata 115. Oke. Ya kurang lebih lah mirip, Pak. Satu, Karena satu kan tick lah. iya, ini perhitungannya kan kurang lebih sama. Oke. Itu posisinya becap, saya akan wait and see, tidak akan Betul. mengambil posisi terlebih dahulu. Mm-mm. IPPE, Pak. IPPE. Saya sempat di Japri hari apa itu ya? Hari Kamis apa ya? Ini kalau nggak salah di chat juga ada yang minta IPPE, view IPPE karena dia average-nya di 200 AVG-nya. Waduh, ini Saya bilang sorry to say, IPPE iya, terpaksa harus 149, 151. Saya menunggunya di area situ. wah lumayan ya di sini ya. Ya, itu adalah 149, 143, 151, sorry. 143, 151 di mana dikasih ya di situ. Ya. Jadi saya belum akan jadi waktu saya di chat hari Kamis, saya sudah bilang sorry itu saya IPPE, mau tidak mau saya harus menunggu di situ. Responnya yang bersangkutan cuman waduh katanya. Ya gimana? Saya juga tidak tahu kenapa pertimbangannya ngambil IPPE, tapi intinya ya kalau saya sih kayak gitu. Karena ini saya ada riset kecil-kecilan dengan Pak Andre Gandhi untuk IPPE. IPPE itu ada polanya dulu. Nah, polanya di sekitar sini udah dibatalin akhirnya. Dulu sebelum-sebelumnya ini polanya masih berlaku, Pak. Mungkin orang yang masuk ini melihat pola yang sama. Nah, sekitar-sekitar sini polanya udah ditinggalkan dan dia malah akan istilahnya smart money itu malah jualan terus, Pak. Lepas barang terus. Mungkin ada rencana lain ya untuk dari smart money-nya. Oke. Ya intinya kalau Gitu. saya posisinya gitu ya. Iya, nunggu di 143, sinilah. 151. Oke. Heeh. Baru saya akan lihat lagi seperti apa respon smart money-nya. Itu IPPE. Yang selanjutnya adalah UFO, UFOE. Wow. Ini bottom juga, Pak. Dari bottom, coba saya ukur. Oke. Gimana, Pak? Mainnya di ketinggian juga udah nih. Iya, dekat resist ya. Iya. Resist sementara maksudnya. Oke. Heeh. Posisinya tanggung sekali ya. Saya sih nggak mau ngejar bus yang lagi jalan kalau saya. Tapi mungkin Pak Satimin ada pandangan lain. Kebetulan saya nggak mantau barang ini. Tapi ya kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai ya monggo saja lah ya. Pakai yang ini. Saya Heeh. secara pribadi tidak akan masuk OVO di level ini. Betul. Kalau Bapak Ibu mau pakai indikatornya masih memungkinkan, tapi memang dorongannya kurang kuat ya. Dorongannya Betul. kurang kuat. Artinya Karena ini week atasnya resistnya banyak di situ banget. ya. Iya, resistnya di sini. Kalau mau scalping ya bisa gitu. Oh, bisa banget scalping. Beli puncak jual, tunggu turun lagi. Ya, tapi kan yang punya kecekatan kan tidak banyak ya. Betul. Oke. Kalau mau Saya secara pakai pribadi silakan. tidak beli ya, tapi kalau Bapak Ibu berani ya silahkan saja. Belum ada indikasi untuk diturunkan memang, walaupun juga tidak ada indikasi untuk di Naikkan. markup lebih tinggi. Iya, yang pasti sih di reject terus Nah, sekitar sini ya. ya. Makanya weeknya di situ-situ juga. Berarti sekarang ada di 486, berarti targetnya 500 Pak ya, 498 ya. 496, 496, iya. 496 ya, sorry. Heeh. Berarti tinggal ngikuti itu aja ya, nggak usah ngarang angkanya. 486 masuk, 485 TP di 496 atau sekitar ya ikut ini terakhir 503 kan.
Oke. Jadi areanya itu ya. Iya. Jadi kalau ketemu angka 500 ya silahkan pasang trailing stop daripada hilang cuannya. Kalau misalnya mau masuk, saya pribadi eh, tidak tidak tertarik dengan saham ini gitu ya. Iya. Belum tertarik. Oke, selanjutnya adalah BMTR. Saya Kalau belum. masuk, kalau secara Wisa masuk di sini, Pak. Aduh, enak Iya, nih iya. Batam. Kita nggak ngelihat waktu itu. Enggak enggak terdeteksi oleh mata kita. BM, TR. BMTN. Oke. Ya, ini saham yang sudah berlangganan berulang-ulang kali. Heeh. Waktu itu saya mengatakan smart money ada di 350 ya, ada di 350. Saya anjurkan TP 380, sudah saking hafalnya. Iya, kena Dan sekarang berbalik lagi ke 354. 354. Saya belum update posisinya terakhir seperti apa, tapi kalau dari sisi apa namanya? Indikator, Heeh. dia memang markdown, artinya kalau misalnya mau beli, kita harus menunggu ada pantulan di 3 berapa itu Pak? 48. 346, 348 lah, Oke, kurang lebih. 346 kalau ada pantulan baru boleh beli. Artinya itu pembelian paling tinggi ya. Iya, Artinya itu pembelian paling tinggi jika Bapak Ibu mau. Tapi memang tidak ideal. Saya betul. akan nyaman mungkin 334. Karena ini posisi juga masih markdown semua, akhirnya juga Ya, menurunkan 334, ya kurang lebih lah di sinilah. ya, Karena kalau oke. lihat ke kiri, iya betul. Karena Gitu di ya. tengah-tengah sinilah 334, 336 betul. Karena saya belum update lagi juga. Kalau Iya, yang data terakhir kan jelas banget ya. iya. Kalau kita tarik ke kiri jauh itu memang ada resisten yang jadi support di 352. Jadi saya dengan berani mengatakan Ini ya. eh, Bapak Ibu yang punya average 350 keluarlah di 380. Dan sudah berulang kali dikasih, jadi saya pikir kalau tidak action ya bukan salah Bunda mengandung, Mm-mm. salahkan. Jadi kadang-kadang kita gini ya, analisanya bagus, eksekusinya lemah. Nah ini yang apa namanya, kurang, harus bagaimana lagi gitu ya. Maksudnya trade plan-nya sudah serinci itu, berarti kan Bapak Ibu tinggal memperkuat dari sisi eksekusi. Jadi sekali lagi eh, akan jadi sangat mubazir kalau analisa bagus, eksekusi lemah gitu ya. Jadi Sebenarnya, eksekusinya ya harus kan kita dimaksimalkan. memberikan itu berulang kali ya, terutama Hmm, juga waktu pelatihan WISA di batch pertama kita sampaikan, ini adalah sistem trading yang sudah berjalan gitu, sudah bisa hmm, digunakan. Kuncinya cuma satu, disiplin, udah nggak ada lain. ya. Cuma dianalisa sebagus apapun, tapi nggak disiplin menggunakannya, ya akhirnya nanti malah disalahkan wisanya lagi. Ya itu saya disalahin kok gara-gara MIC nih saya nggak bisa TP lebih tinggi. Loh. Nggak ada gara-gara MIC dong. Nggak Karena dong. udah angka-angkanya kan jelas ini dikasih. Kita bukan memberi area loh, kita memberi angka pasti nih. Iya. Ya itu makanya saya agak nyeri juga, masa jadi saya yang salah sih. Ya udahlah, terserah lah. Kenapa jadi saya yang salah sih? Oke, kita lanjutkan walaupun agak lucu juga ya. Iya, boleh Pak. Mau apa selanjutnya Pak? Oke, Bris. Bris. Ketika saya tepat ya, mudah-mudahan ini tidak dihack oleh Biorka ataupun dibongkar triknya oleh pesulap merah ya. Iya. Udah pesolok hijau Pak, nggak apa-apa lah. Oke, ini posisi Bris ya. Posisi Bris itu sampai hari ini saya belum buka prospektus dan saya memang eh, belum tertarik dengan Bris, walaupun kalau misalnya Bapak Ibu harus masuk di BRIS, misalnya terlanjur punya posisi di atas misalnya ya, Mm-mm, mm-mm. berarti kan harus melakukan penyelamatan. Oke. Betul, Berarti masuknya adalah di 1.500 paling tinggi, betul. TP-nya adalah, saya tidak expect sampai TP3, tapi saya expect TP2. TP2-nya adalah 1630. Bisa. Itu posisi saya di BRIS view-nya seperti itu. Mm-mm, Ya, tapi kalau misalnya saya tidak punya barang, saya tentu tidak akan masuk. Dan saya sudah sampaikan juga di Wisa yang batch 1, mm-mm. karena saya juga belum pelajari prospeknya, mungkin saya akan masuk BRIS setelah RI selesai, saya akan simpan barang ini untuk saham invest gitu. Ya. Untuk trading terakhir yang ada peserta Wisa yang sudah
loss, terus kemudian kita kasih forecast, dan kemudian dikasih itu 16.30. Kebetulan beliaunya disiplin, bahkan sempat jual di 16.40, dari minus 7 juta jadi profit 20 sekian juta. Ya oke lah. Tapi untungnya beliau itu nurut dengan trading plan yang ada. Nah, kalau ditanya posisi sekarang gimana, Pak? Kalau posisi sekarang, kalau misalnya saya harus beli paling tinggi berarti 1.500. Betul. Kalau Di Pak saya tengah-tengah sini pivot. ya. Nah, itu aja posisinya. Dan Iya. saya tidak berharap jauh, saya hanya akan berharap di TP2. Itu posisi untuk Please. risk. Ya, lalu kemudian Ada lagi, Pak? ada CAK, Pak. Cak. CAKK. Tuk, tuk, tuk. Oke. CAK sekarang berapa? 230. 230. Kok resist ya? Iya. Pas di sini. Masih mantul-mantul di sini. Ya, walaupun belum ada sesuatu yang membahayakan, tapi barangkali mendekati early distribusi ya. Ya. Ini udah mulai terlihat ada polanya. Ya, karena tidak sanggup bikin high baru, berarti high yang bisa kita harapkan adalah 248. Ya. Kalau misalnya ada. Enggak, ini 248 di sini nih. Ya, Open ini. itu kan resistnya berarti 248, 250 lah ya. Iya, Area ini. itu. Saya tidak ya, walaupun mungkin untuk bisa higher high, tapi saya tidak terlalu yakin kalau dia mau bikin higher high. Artinya kalau Bapak Ibu mau trading, berarti masuknya ada di 224 barangkali ya. Ya itu. 224. Ya, ini. 224, 240 berarti ya. Ini Tadinya. sesuai dengan garis dari sini. Kalau kita tembuskan, resist sampaikan support. Nah, 224. Oke. Ya, saya punya satu lagi sebelum yang terakhir, Nah, sebelum tanya jawab ya. Satu lagi. biasanya seru nih. Power, Pak. Kalau SMPR soalnya udah telat ya, yang beli cuma Butinjo doang. Power. Nah, ini saham yang cukup lambat. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang yang nganggur di Porto, di RDN yang invest, barangkali bisa memperhatikan saham ini. Mungkin best buy-nya di 690, 700 mungkin ya. Ini kemarin volumenya juga cukup bagus dan memang sudah akumulasi. Jadi kenapa Power menjadi menarik, karena memang perusahaannya bagus, sehat, kemudian secara chart juga bagus. Kalau misalnya di swing, misalnya kemarin sudah ada dividen, biasanya setahun 2 kali, juga masih ada kemungkinan ada upside lagi gitu ya. Nah, tinggal Bapak Ibu pelajari sekali lagi, karena memang saya tidak kalau saya emiten kayak gini memang tidak cocok untuk trading pendek ya. Iya. Lah gitu. Tapi kalau Pas Bapak Ibu punya RDN yang invest, mungkin bisa dipertimbangkan untuk cari best entry-nya ada di mana gitu. bagus ini, Pak. Iya, bagus ya. Bagus Ya. banget. Bagus Kalau banget. Pak Satimin kasih duluan tuh habis dividen saya ambil nih, Pak. Ya, ini memang saham yang sejak 2020 saya ingat 575 itu alot sekali. Ya, tapi memang saham ini bagus sih, bagus. Iya, bagus ini. Bagus, dan kenapa saya sekarang berani menyebutnya, karena memang EBT lagi banyak dibahas ya. Jadi barangkali menjadi alternatif karena dia adalah penyuplai listrik gitu ya. Walaupun memang kalau ngomong invest berarti kan harus ngomong revenue-nya kapan bisa naik gitu kan. Iya. Revenue-nya kapan bisa naik kalau misalnya barangkali pemerintah tekan kenaikan listrik baru untuk industri, barangkali pendapatan dia akan terdongkrak gitu, dan dividennya lancar, bagus, gede. Jadi ini sekali lagi ini bukan untuk trading, tapi kita show di sini hanya untuk mencari best entry saja. Cakep ini, Pak. Tiap kali dividen dia akan high-nya membentuk swing high, higher high. Tuh. Ini posisinya model chartnya kayak MPMX tahun lalu ketika di 700, ketika dia mau naik, candle-nya sama seperti ini disertai dengan volume, jadi saya kira bagus lah.
Mhm. saya kira, Pak. Ini dividen terakhir kalau ini bisa naik, ikuti masih pola selanjutnya akan melewati ini, Ya, membuat higher baru, dan melewati bikin base di 750. situ lagi. Iya, heeh. Cakep ini. Mungkin Ya, kenanya di sini nih, 775. ya, saya kira sih itu saja ya yang. Heeh. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau menanyakan sesuatu atau mendiskusikan sesuatu, silakan open Pak, mic. ini ada 3 emiten tambahan, boleh Mm-mm. dari chat, boleh dilanjutin Pak, cuma 3 doang. Silakan. LG, Hmm, LG bener ya apa? LG? Dia tulisnya LG. Coba saya cek. Nggak ada. LP, sorry, salah baca saya. Oh, LP. Oke. Oke. Wah, balik. Ya, seperti yang ada di chart yang Bapak Ibu bisa saksikan sama-sama. Berarti 224, 222, 224. Jadi kalau Heeh. misalnya lower low di bawah 218, berarti harus Out. out Iya, dengan apa namanya? Targetnya adalah 232, 240. Ya, iya betul. Betul. oke ya. Ini 236, 240 oke lah. Mm. 240 kena nih sini. Bisa. Ya, LP kan kayak HATM dan Heeh. saya bilang memang LP itu sebenarnya salah satu apa namanya? Emiten perkapalan yang secara fundamental bagus sebetulnya. Iya. Tapi kan bukan berarti kalau saham dengan fundamental bagus terus kemudian enak buat trading gitu ya. Mhm. Ya tidak selalu begitu Nggak memang. selalu begitu. Oke, itu posisinya LP. LP terus Pico. Wah, ketinggian kena nih. Waduh, waduh. Aduh. Berani Pak, ini bakal diturunin sini lagi kalau emang mau naik. Ikutin polanya, naik, bikin dulu, naik, bikin dulu. Kalau ini naik sampai sini, bikin dulu, naik lagi. Kemungkinan seperti itu kalau emang masih mau diteruskan oleh smart money-nya. Karena ini kena Oke, nih, resist. ya Ada kena view, Pak? kena mundur ya. Mhm. Berarti itu pivotnya berapa Pak? 340. 334 ya, seperti biasa ya. Iya, kalau lihat dari ini 50% nih ya, Mm, 336, 334 lah. iya, Heeh. ya itulah posisi Untuk Biko ya. masuknya, Heeh. posisi ya. Karena kan kita tidak punya tradisi ngejar harga kayak gitu ya, sama dengan kayak kemarin KIN gitu ya. Yakin. Kita Breakout, nggak. tapi kan kalau kita nggak punya barang ya saya tidak bisa call ya, kecuali di area konsolidasi di harga berapa kemarin 700-an gitu misalnya. Mhm, Menguasakan ya sama kayak gitu. Tapi kalau sudah terbang tinggi ya tentu saya tidak akan bahas lah mhm. daripada apa menjerumuskan orang gitu ya. Ya, Sido, Pak. Oke, Sido itu Sideway, siapa ya? ya sideway terakhir. Enggak cocok lah eh, buat trading. Ya kalau kecuali kalau duit Anda gede masuk di 700 ke 720 ada rasanya ya monggo aja. mhm, Tapi kan nggak mungkin ya dapat bukan nggak mungkin. Susah ya. Berarti yang bisa didapatkan adalah 700 715. mhm. 700 715 itu 2%. Apakah terasa ya saya nggak tahu. Ya kalau misalnya Bapak Ibu mau apa namanya? Mau eh, swing atau misalnya swing sampai dividen misalnya. Dividennya pun nggak besar ya saya kira. Belum, Dividen paling 20-an perak. belum keluar sih. Coba kalau yang terakhir 22. Ya sekitar itulah. Iya, dan dari indikatornya masih belum bagus indikasinya. Markdown mendorong harga turun. Ya, artinya kan paling banter bisa take out 700, 720. Berarti kan kalau misalnya Betul. duitnya gede, nggak bisa juga jualan di 720. Nggak bisa. 700, 7 gitu. 725 ini mentok sampai atas ini. Nah, ya itulah susahnya. Makanya kemarin kalau Bapak Ibu baca, saya ketika memberikan BSDE SMRA, saya bilang kalau Bapak Ibu yang duitnya cukup besar, silahkan masuk karena memang range-nya tidak terlalu lebar, tapi tetap terasa gitu ya. Misalnya BSDE dapat berapa 5% misalnya. Mhm. Tapi 5% itu cukup lah. Gitu. Beda dengan kasus itu ya, maksud saya. Ini Terlalu pendek eh, gitu.
ada beberapa tambahan lagi, cuma kayaknya kalau ditambah-tambahin terus kayak gini nggak bakal selesai. Paling cuma satu ini terakhir aja, Pak. Oke. Kita coba ini ya. Ada ini emang lebih dari satu yang menanyakan, jadi boleh lah Oke. view-nya, Pak. Iya, Rigs, saya sih berpikir ini konsol dan cenderung higher high, higher low. Kita tinggal Iya. lihat apakah misalnya ya, misalnya kita mau masuk di 6 berapa Pak itu Pak? Support code-nya 660 ya? Support yang paling bawah ini Nah, 660, betul. oke, 660. Kalau misalnya Bapak Ibu mau masuk, boleh, nggak usah buru-buru. Sebenarnya saya punya barang, tapi ya kalau misal tapi dikit. Jadi saya nggak akan apa namanya, nggak akan. Saya bilang kok Pak Adi nanyain, Pak punya Rix, punya 100 slot, tapi nggak udah lah, nggak usah dipusingkan lah. Kalau misalnya dia mau 660 mantul ya kita masuk lagi. Dan saya masih optimis, ini belum belum selesai karena masih Belum higher selesai, high, higher low ya. betul. Belum selesai, jadi Bapak Ibu cuma butuh sabar. Nah, kalau misalnya uangnya buru-buru ya, ayo marilah kita lari ke emiten-emiten yang lagi punya kekuatan ya. Kayak tadi misalnya yang bagus kita melihat ada apa namanya, di properti dan konstruksi misalnya ada yang BUMN mungkin. Kalau semen kemarin saya rekomendasikan SMPR, walaupun ada SMGR juga bagus, cuman tergantung lot yang dipunyai lah ya. Itu posisinya Rix ya, Rix. Iya. Oke lah harusnya masih kalau emang dia bisa mantul sekitar sini lagi. Iya, iya nutup gap lunas ke atas. Begini. Iya. Jadi saya pikir sih nggak ada masalah ya. Jadi kalau misalnya tergantung tergantung Bapak Ibu. Kalau saya ketika 660 mantul saya akan beli. Itu aja. Itu posisinya untuk Rix ya. Oh ya, sebelum kita tutup, info terakhir, peserta WISA sudah 12 ya, masih kita punya waktu sekitar hampir 3 minggu lebih, 3 minggu lah ya, anggaplah gitu. Kita pastikan sekali lagi bahwa kita akan mengadakan tanggal 15 sampai 17, masih ada kuotanya di Hotel Alof Hotel di Jakarta Selatan. Jangan khawatir, satu orang satu kamar. Jadi Bapak Ibu banyak yang nanya itu, Pak. tidak akan berdua dengan peserta lain. Saya jaga privasi Bapak Ibu sekalian. Kalau mau membawa keluarga boleh, tapi yang ditanggung hanya satu ya, seperti biasa. Itu untuk akomodasi makannya saja ya. Tapi ya. makan pagi ya. Kalau yang lainnya enggak kan. Jadi makan pagi mungkin misalnya bersama istri ya, berarti istrinya ke cover, tapi makan siang, malam, dan snack tentu hanya satu yang di cover karena pesertanya kan yang daftar satu gitu ya. Betul. Oke, itu info terakhir dari workshop inventory stock analysis bulan depan. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita tutup. Ya. Silakan open mic bagi yang mau bertanya. Boleh bertanya yang dari yang awal tadi mengenai hasil review screening, boleh. Hasil review stock pick yang diberikan, boleh. Atau yang barusan ini hasil screening emiten, boleh. Mengenai IHSG, boleh. Mengenai indikator yang tadi saya bagikan untuk peserta WISA pun boleh. Silakan. Mau cara eksekusi trading plan juga boleh. Iya. Silakan kalau mau ada yang tanya. Ada yang barangkali atau mau menambahkan Pak Nana? Ada Pak Nana di sini? Iya. Sekedar menambahkan sebagai apa? Menstimulasi biasanya Bapak Ibu kalau nggak distimulasi nggak. Silakan Pak. Oke Pak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya ingin menambahkan sedikit saja mengenai tentang IHSG, Pak. Oh, boleh. Saya pindahkan dulu ke IHSG. Ya, Pak. Nah, jadi untuk IHSG, kita memang tidak melakukan transaksi di IHSG, Pak ya. Karena kan yang pertama kita ini ada di 3 dan lapis 2 ya, lapis 3, lapis 2. Jadi kemungkinan kita mendapat
mendapatkan profit ataupun probabilitas win lebih besar ketika IHSG koreksi dan standar ketika IHSG Betul. bullish sebetulnya ya. Jadi bagi sobat-sobat yang nanti bergabung dengan Nusa, jadi memang akan sesuai dengan quotes yang disematkan oleh Pak Satimin ya, trading dengan confident gitu loh. Iya. Jadi saran saya sih kalau misalkan teman-teman ada waktu luang, apalagi bagi rekan-rekan yang pernah mengikuti kelas saya ya di Basic Advance dan sebagainya, kalau sudah mendapatkan beberapa tools yang mumpuni gitu loh ya, baik ikut pelatihan yang diadakan oleh Wisa gitu loh, karena tinggal dapat market knowledge ya Pak ya, Iya. dan paham tentang inventory stock analysis, sudah selesailah perjalanan kalian di pasar gitu loh untuk pembelajaran. Walaupun memang belajar nggak ada berhentinya, tapi memang sudah pada tahapan cukup secara ilmu gitu loh. Dan untuk melihat IHSG ini kan Pak Irwan di sini pendekatan analisnya menggunakan esoteris teori ya Pak ya. Iya. Yang pertama kita lihat ada time di tanggal 20 September cluster ya Pak ya. Iya, ini 19 dari general, ini dari perhitungan esoteris. Iya. Dan itu kemungkinan besar memang akan ada rejeksi gitu Pak di daerah tersebut. Tapi teman-teman tetap hindari ya, emiten-emiten yang memiliki nilai beta yang cukup tinggi terhadap indeks, gitu loh. Sampai Betul, kapan nilai Pak beta ya? yang tinggi. Mungkin setelah September closing baru kalian bisa masuk di emiten-emiten yang memiliki nilai beta cukup tinggi. Kenapa? Karena bagaimanapun kalau bursa kita mau baik-baik saja, dia harus buat kaki kedua Pak di sekitar harga 2021 lah gitu loh. Kemungkinan di 30 September ya dia di daerah sana gitu loh. Kalau misalkan dia tidak di daerah sana, itu justru nanti di Desember kita nggak akan ada win drive. Kemungkinan besarnya seperti itu. Kayak tahun iya malah turun terus gitu loh. Karena udah kelihatan ya, tapi yang jelas kalian jangan takut juga gitu, maksudnya jangan gara-gara indeks koreksi nggak berani masuk bursa gitu loh. Tadi masih banyak emiten-emiten yang menarik di lapis 2 atau lapis 3 gitu loh. Kita hanya perlu hindari indeks yang nilai betanya cukup tinggi saja, nggak perlu menghindari semuanya. Itu aja Pak. Iya. Oke Pak, nah Bapak Ibu kan sudah ada di channel tuh ya, list emiten yang betanya tinggi dan betanya rendah. Tinggal nanti Bapak Ibu dari beberapa screening yang kita sudah lakukan, misalnya tadi ada yang menarik di properti konstruksi, bisa dilihat lagi sesuai trading plan yang kita sudah lihat bersama. Nanti Bapak Ibu tinggal cek sekali lagi. Jadi kondisi IHSG sekali lagi kesimpulannya adalah koreksi sehat ya. Jadi belum ada sesuatu yang kita nilai mengkhawatirkan. Koreksi sehat saja. Misalnya 7021 mantul ya oke lah gitu. Atau misalnya paling jauh misalnya 6900 ya oke, itu masih oke, koreksi sehat. Sehingga kita masih bisa gunakan untuk trading, itu masih oke. Dan sejauh ini misalnya kayak kemarin indeks merah pun saham yang kita incar pun tetap naik gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang di pro SMMT masih kita lanjutkan ya. SMMT masih kita lanjutkan. Lalu kemudian barangkali kita akan lihat besok seperti apa. Apakah kita bisa masuk di keras gitu misalnya. Saya juga tidak punya barang karena saya masih melanjutkan yang SMMT gitu ya. Jadi tentu kepercayaan diri itu harus terukur ya. Jadi walaupun mentang-mentang tidak takut juga tidak bisa membabi buta. Jadi tetap harus ada seleksi yang kita lakukan. Itu saja sih. Nah barangkali nanti Bapak Ibu yang sekali lagi tadi yang diingatkan Pak Irwan yang mau mengintip alertnya silahkan hubungi Pak Irwan. Jadi setidaknya ada panduan, tinggal alert itu gunanya adalah untuk melakukan setengah pekerjaan gitu ya. Betul. Jadi sekali lagi alert itu adalah melakukan setengah pekerjaan. Setengah pekerjaan selesai kan lumayan tuh.
Jadi mata kita nggak harus menyeleksi ratusan atau misalnya kayak yang tadi itu screening kita terlalu banyak kan pusing juga. Gitu aja sih dari saya. Pak Irwan ada tambahan? Nggak ada sih. Ini udah mulai banyak sih yang PM saya untuk mengenai channel alert. Ya, saya usahakan malam ini selesai sih, saya bagikan linknya. Jadi, tapi tunggu sebentar ya, setelah meeting selesai baru saya kerjakan. Karena ini kan lagi ini dulu. Gitu aja sih. Sudah ya? Kalau mau ada open mic, kalau nggak ada saya akhiri. Silahkan. Cukup? Cukup ya? Baik Bapak Ibu, kalau sudah dirasa cukup, saya akhiri pertemuan Zoom kita hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, silahkan diskusi di grup, mau di grup umum maupun yang pro ataupun yang bisa, silahkan. Sesempatnya akan saya balas, gitu ya. Saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, termasuk Pak Irwan, Pak Nana. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jadi sebagai informasi terakhir, Pak Irwan dan Pak Nana ini juga nanti ngajar ya di workshopnya, jadi bukan hanya saya. Jadi Bapak Ibu yang tidak tahu, yang ngajar itu bertiga, saya, Pak Irwan, dan Pak Nana. Gitu aja. Saya cukupkan. Terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya tutup ya.